Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Muhammad Rafi'i, 2 saya sendiri atau Muhammad Said Abrar, yang ketiga Muhammad Rijal, yang keempat Muhammad Tajli Arial. Makalah kami berjudul tentang kekuasaan Badan Peradilan Agama. Itu ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah peradilan agama. Sebagai dosen pengampu itu ialah Ibu Devi Kasumawati SHI MH. Lanjut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah dengan judul Kekuasaan Badan Peradilan Hukum. Kita mulai saja di bab pendahuluan atau latar belakang. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan agama selaku pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Memutuskannya itu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan agama itu harus melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya di pengadilan agama. Dan setiap kegiatan, tugas-tugas pokok pada pengadilan agama serta pelayanan yang berlangsung berhubungan dengan masyarakat pengguna pengadilan harus transparan, akuntabel, dapat diakses oleh publik melalui media, website yang telah tersedia di setiap pengadilan. Lanjut lagi ke bab pembahasan. Peradilan agama juga adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus itu karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Tugas-tugas lain dari pengadilan agama ialah 1. Memberikan keterangan
pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang kedua, melaksanakan hisab dan rukyatul hilal. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya. Yang keempat, menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Masuk lagi ke gambaran umum pengadilan agama. Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata di mana para pihaknya beragama Islam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19 atau 1989 tentang peradilan agama. Perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan agama ini banyak sekali tugasnya, ya sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, struktur organisasi pengadilan agama. Susunan organisasi pengadilan agama sesuai bab 2 bagian pertama pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 terdiri dari pimpinannya, yang kedua hakim anggota, yang ketiga panitera, yang keempat sekretaris, dan yang kelima jurusita. Itu struktur dari organisasi pengadilan agama. Ada 5 di situ. Lanjut lagi, kekuasaan peradilan agama. Kekuasaan peradilan agama, kata kekuasaan itu di sini sering disebutkan dengan kompetensi, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan wewenang, artinya sama dengan wewenang, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan biasanya menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan yang kedua kekuasaan absolut. Yang dimaksud kekuasaan absolut itu kekuasaannya itu artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Terus lagi ke kekuasaan relatif badan peradilan agama. Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif itu adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dan wilayah hukum antar peradilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Contohnya seperti pengadilan agama Bandung dan pengadilan agama Bogor. Itu sama-sama berada dalam satu lingkungan peradilan agama. Ya, sekian dari kami di kelompok 6, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada salah kata-katanya, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.